Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai teman-teman. Sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Dr. Faris, salah satu tutor di iCurious. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang oftalmologi. Nah, kita di sini akan coba bahas nih 15 soal tentang mata. Nah, kita akan bahas tipe-tipe soal UKM PPD. Nah, ini bisa buat teman-teman yang mungkin persiapan UKM PPD batch ini, batch terdekat, atau mungkin teman-teman yang masih jauh nih UKM PPD-nya, tapi udah curi start dari sekarang. Nah, itu udah bagus banget juga ya. Jadi untuk memfamiliarkan kita terhadap tipe-tipe soal UKM PPD. Oke. Nanti kalau misal teman-teman ada pertanyaan atau ada yang mau dikonfirmasi, bisa langsung tulis aja di kolom chat, atau bisa langsung unmute juga bisa. Terus nanti misalkan suaraku putus-putus atau nggak jelas, nanti bisa langsung diinterupsi aja ya pas aku lagi nyampein. Oke, kita mulai aja. Nah, pertama dari oftalmologi itu sebenarnya suatu sistem yang sangat sistematis, dan DD-nya itu bisa kita bagi jadi 4 diagnosis banding besar. Ada mata merah visus normal, mata merah visus normal, ini mata merah visus turun ya, maaf ya ini salah. Maksudnya mata merah visus turun. Kemudian ada mata tenang visus turun mendadak, kemudian mata tenang visus turun perlahan. Nah, kalau mata merah visus turun itu berarti dia ada terjadi kelainan atau inflamasi atau mungkin kelainan, tapi dia tidak melibatkan media refrakta. Nah, media refrakta itu apa? Media refrakta itu contohnya dari depan kornea, kemudian ke belakang lensa, kemudian vitreous humor, aqueous humor, itu juga termasuk dalam media refrakta. Berarti kalau kita dapat suatu penyakit yang mata merah visusnya normal, kita nggak berpikir ke sana. Jadi kita misalnya, contohnya di sini penyakit-penyakitnya adalah kayak konjungtivitis, atau mungkin ada blefaritis yang kena palpebra, atau skleritis. Intinya dia yang nggak kena media refrakta. Kemudian ada juga yang mata merah visus turun. Nah, kalau visus turun, dia berarti kena di media refraktanya nih. Nah, kena di media refrakta berarti kita berpikir, berarti dia mungkin kena di korneanya, berarti bisa jadi keratitis. Kemudian kena di aqueous humor, berarti dia bisa jadi uveitis. Kemudian kalau dalam lagi kena di vitreous humor, bisa jadi dia endophthalmitis, kayak gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih, mata tenang visus turun mendadak. Nah, kalau turun mendadak ini contoh-contohnya penyakitnya misal ada ablasio retina. Ablasio retina, atau ada oklusi vena atau oklusi arteri gitu ya. Atau bisa juga nih yang turun mendadak misalnya neuropati optik. Neuropati optik. Nah, kalau mata tenang visus turun perlahan, itu kita bisa ambil contoh misalnya dia ternyata glaukoma. Glaukoma yang open angle ya, yang POAG. Atau dia bisa karena katarak senilis, kan dia visusnya turun perlahan tuh. Atau bisa juga kelainan di media refrakta, kelainan refraksi. Itu juga masuk di mata tenang visus turun perlahan. Nah, jadi setiap ketemu sama penyakit mata, itu teman-teman bisa nih kelompokkan menjadi 4 diagnosis besar ini sebelum nanti kita eksklusi satu-satu diagnosis bandingnya apa. Gitu. Oke, mungkin itu sedikit pengantar aja. Kita langsung ke soal ya. Soal nomor 1, teman-teman bisa bantu jawab ya, bisa bantu jawab di kolom chat. Oke, nomor 1, seorang laki-laki 45 tahun datang dengan keluhan tidak bisa melihat objek pada bagian kanan tubuhnya. Kedua mata tidak merah dan tidak nyeri. Keluhan kelemahan anggota gerak disangkal, pemeriksaan neurologis umum dalam batas normal. Pada pemeriksaan lapang pandang didapatkan pasien tidak bisa melihat objek yang diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Nah, kemungkinan letak lesi terjadi pada Oke, yuk bisa dijawab. Nggak apa-apa salah, kita di sini belajar bareng ya.
Oke, Dokter Rimbadi bingung nih, D atau E. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ikut jawab juga. D atau E? Oke, kita lihat jawabannya ya. Oke, jawabannya adalah E. Jadi yang kena adalah di Tractus opticus sinistra. Nah, di sini kita lihat soalnya ya. Jadi untuk baca soal UKM PPD itu seperti biasa kita baca dari pertanyaannya dulu. Kemungkinan letak lesi terjadi pada. Jadi kita udah mengarah, kita cari letak lesinya di mana. Kemudian baru kita baca kasus soalnya. Seorang laki-laki 45 tahun. Oke, tidak bisa melihat objek pada bagian kanan tubuhnya. Nah, ini masih ambigu ya. Bagian kanan tubuhnya itu maksudnya yang mana nih? Apakah maksudnya mata kanannya nggak bisa ngelihat sama sekali, atau kedua mata ini nggak bisa ngelihat yang sebelah kanan aja. Nah, ini masih ambigu ya. Nah, kemudian kita lihat kedua mata tidak merah, tidak nyeri. Yang selanjutnya pada pemeriksaan lapang pandang didapatkan pasien tidak bisa melihat objek pada gambar di bawah ini. Nah, ini udah dikasih gambar, berarti udah menghilangkan ambigu tadi ya. Berarti dia maksudnya adalah dari kedua mata dia yang kelainan di sebelah kanan. Ini ya. Jadi bukan yang sebelah kanan kayak gini ya, tapi dia dari kedua mata itu yang sebelah kanan. Nah, sekarang kita lihat lesinya di mana. Nah, ini adalah jaras dari penglihatan. Nah, di sini ada lapang pandang kita yang kanan dan yang kiri. Kemudian di sini ada retinanya. Retinanya kita bagi jadi dua ya. Ada yang pars nasal, itu yang dekat dengan hidung, pars nasal dan pars temporal, sama kanan kiri. Kemudian di sini ada nervus opticus. Ini nervus opticus. Kemudian di sini ada chiasma opticum dan di sini tractus opticus. Kemudian di sini ada radiatio opticus dan di sini adalah cortex. Nah, tadi kalau kita lihat dari soal itu kan dia kelainannya ada di sebelah kanan ya, berarti kan di sini ya, sebelah kanan mata. Oke, sebelah kanan. Nah, kita tinggal ngikutin aja nih. Kalau dia penglihatannya yang kelainan sebelah kanan, berarti kita harus balik di retinanya, berarti dia yang kelainan justru yang sebelah kiri atau yang nasal. Jadi yang kelainan yang di sini. Nah, biasanya yang teman-teman kadang suka kebalik itu ketika ada soal kayak gini, yang kanan, nanti teman-teman biasanya langsung ngiranya bahwa itu lesi di retinanya. Nah, enggak ya, padahal itu lesi di lapang pandangnya. Nah, kalau di retina berarti dia yang kebalikan. Kayak gitu. Nah, nanti tinggal diurutin aja. Kalau dia retina yang nasal, dia pasti terjadi penyilangan di chiasma opticum. Kayak gini ya. Jadi penyilangan. Nah, sedangkan kalau yang lesi yang di retina pars temporal, dia tidak terjadi penyilangan. Jadi kalau dia kiri tetap di kiri. Nah, kalau udah diurutin kayak gini, teman-teman tinggal nyari aja di mana tempat yang kedua jalurnya ini dia berpapasan. Kalau di sini kan nggak mungkin ya, dia beda. Nah, jadi dia lesinya ada di tractus opticus yang mana ini? Yang sinistra. Nah, yang sinistra, kemudian sebenarnya bisa juga nih, kalau nggak di tractus opticus, bisa juga dia lesinya di radiatio opticus. Tapi kan tadi nggak ada pilihannya. Dan cortex juga sebenarnya bisa. Nah, cuma kalau pada cortex, itu khasnya nanti ada namanya macular sparring. Macular sparring. Nah, macular sparring itu, jadi lapang pandang yang di tengah, yang di makula, itu dia tidak kehilangan fungsinya. Nah, itu khusus hanya terjadi pada lesi yang di korteks, kayak gitu aja ya. Nah, kalau yang tadi kan gambarannya nggak ada macular sparring, berarti dia kemungkinannya entah dia di tractus opticus atau dia di radiatio opticus, kayak gitu. Oke. Selanjutnya nomor 2. Seorang laki-laki usia 32 tahun datang ke Polimata dengan keluhan penglihatan kabur yang dirasakan dalam 4 bulan terakhir. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan visus 6/60 membaik dengan pinhole
menjadi 6/9. Kemudian dokter melakukan koreksi refraksi ODS dengan koreksi +3 didapatkan visus 6/6. Dan dengan koreksi 3,5 juga didapatkan visus 6/6. Nah, berapa besar lensa kacamata yang diberikan kepada pasien? Oke, silahkan bisa dijawab teman-teman di kolom chat. Oke, kira-kira mana nih? Oke, Dokter Rimbadi C, Dokter Nanda C, Dokter Afridia C. Ada lagi yang mau jawab? Mungkin punya pendapat lain? Ya, nggak ada. Kita lihat jawabannya yang C. Nah, kita lihat dari soalnya. Jawabannya C yang +3,5. Seorang laki-laki usia 32 tahun datang ke Polimata dengan keluhan penglihatan kabur. Jadi visus turun ya. Kemudian keluhan dirasakan sudah dalam 4 bulan terakhir. Berarti dia yang visus turun perlahan. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan visus 6/60 membaik dengan pinhole. Nah, membaik dengan pinhole ini berarti dia ada kelainan di media refraksi. Kalau dia kelainan organik, dia tidak akan membaik dengan pinhole. Nah, ini membaik dengan pinhole jadi 6/9. Kemudian dokter melakukan koreksi refraksi dengan koreksi +3 didapatkan visus 6/6. Dan dengan koreksi +3,5 juga didapatkan 6/6. Nah, sama-sama dapat 6/6 nih antara +3 sama +3,5. Nah, kenapa yang diresepin +3,5? Oke, kita bahas ya. Nah, jadi tadi diagnosisnya adalah hipermetrop. Hipermetrop ini kondisi di mana sinar paralel yang masuk ke dalam mata tidak cukup dibiaskan sehingga titik fokusnya jatuh di belakang retina. Nah, jadi ini sinar paralel. Sinar paralel itu maksudnya sinar yang tegak lurus kayak gini ya. Dan dia tidak cukup dibiaskan sehingga dia nanti jatuhnya di belakang retina. Hiper artinya kelebihan. Nah, hiper di belakang. Nah, ini yang dinamakan hipermetrop. Hipermetrop. Nah, penyebabnya itu bisa ada 3. Yang pertama aksial. Aksial itu apa? Maksudnya dari aksis bola matanya. Nah, bisa jadi dia normal. Sebenarnya normal kayak gini. Fungsi pembiasannya normal, tapi bola matanya itu dia terlalu pendek. Misal dia hanya segini. Nah, kalau segini berarti kan retinanya di sini. Nah, nanti bayangannya titik fokusnya jatuhnya di belakang retina, makanya dia masuk ke hipermetrop juga. Atau dari kurvaturanya. Kurvatura itu maksudnya adalah kelengkungan dari kornea dan lensanya. Jadi dia tidak cukup melengkung atau ya tidak cukup melengkung sehingga bayangannya itu tidak jatuh tepat di retina, tapi di belakangnya. Kita tahu kalau suatu sinar melewati suatu media, dia akan mengalami pembiasan ya. Nah, kalau medianya itu cembung, maka sinar yang sejajar dia akan dibelokkan untuk jadi semakin dekat kayak gini ya. Nah, semakin dia melengkung, nanti dia akan jatuhnya jadi semakin dekat dengan media refraksi tadi. Nah, sebaliknya kalau dia yang cekung, itu dia justru memendarkan. Jadi tidak menyatukan cahaya, tapi dia memendarkan cahaya. Kayak gitu ya. Prinsipnya itu yang harus kita pegang selalu. Kemudian indeks. Indeks itu maksudnya adalah indeks biasnya. Nah, indeks bias ini bisa dari misal dari lensanya, karena dia mengalami kekeruhan itu akan mempengaruhi indeks biasnya. Kemudian misal terjadi inflamasi di kamera okuli anterior, dia juga akan mempengaruhi indeks biasnya kayak gitu. Nah, kenapa diambil nilai sferis yang terbesar? Nah, jadi supaya kita nggak cuma hafalan mati, kita harus tahu alasannya kenapa nih diambil sferis yang terbesar. Jadi ini kalau dalam keadaan tanpa koreksi, ini pasien dengan hipermetrop. Pasien dengan hipermetrop ada
sinar masuk sejajar, kemudian dia dibiaskan, tapi dia jatuhnya di belakang retina. Nah, dalam keadaan seperti ini sebenarnya lensa pasien tersebut dia dalam keadaan akomodasi. Jadi dia akomodasi itu kan mencembungkan ya. Mencembungkan itu fungsinya untuk apa? Untuk mendekatkan titik fokus supaya lebih dekat ke media refraksinya. Dalam hal ini mendekatkan ke lensanya. Jadi supaya titik fokusnya maju nih. Makanya si lensa ini berakomodasi. Dia melengkungkan lensanya lagi. Nah, tapi ternyata dia nggak cukup untuk membawa titik fokus ini jatuh tepat di retina. Nah, makanya kita perlu koreksi. Nah, koreksinya itu, ini misal lensa yang berakomodasi. Nah, kita bisa bikin kayak gini. Kemudian di sininya kita tambahkan dengan lensa sferis yang positif. Lensa sferis positif. Nah, dengan lensa sferis positif, dia akan membantu melengkungkan cahaya supaya nanti dia bisa jatuh tepat di retina. Gitu ya. Nah, intinya kayak gitu. Nah, tapi ini misalnya yang plus 3 tadi. Kan tadi yang bikin 6/6 ada plus 3 sama plus 3,5. Nah, ini dalam keadaan lensanya masih berakomodasi, artinya masih dibantu oleh lensa. Sebenarnya kalau lensanya nggak berakomodasi, dia titik fokusnya ada di belakang retina. Ada di belakang retina. Nah, kemudian kita bikin lagi, satu lagi. Oke, kemudian kita ambil kelengkungan yang lebih besar dari yang depan tadi. Nah, dengan kayak gini, si lensanya itu nggak perlu berakomodasi. Jadi dia cukup kecil aja nih kayak gini, dia relaksasi. Dan dengan dia relaksasi, tapi karena dibantu oleh lensa sferis yang lebih besar, dia lebih bisa membiaskan cahaya, dan dia akhirnya bisa jatuh tepat di retina. Nah, ini dalam keadaan lensanya tidak akomodasi. Nah, otomatis dari kedua ini yang lensa plus 3,0, ini yang lensa plus 3,5, kita ambil yang mana? Untuk resep kacamata kita ambil yang 3,5. Kenapa? Karena di sini lensanya tidak perlu berakomodasi. Kalau kita ambil yang 3, dia sebenarnya bisa sampai ke retina titik fokusnya, tapi masih dibantu oleh akomodasi lensa kayak gitu. Dan dengan akomodasi lensa yang terus-menerus ini bisa menyebabkan mata lelah kayak gitu. Makanya kita ambil yang plus 3,5. Nah, sebenarnya sama juga kalau misal pasien dengan miop. Dengan miop itu sama juga. Dengan miop itu berarti kan bayangannya titik fokus dari cahaya itu jatuhnya di depan retina ya, di depan retina. Nah, di sini dalam keadaan lensanya tidak berakomodasi ya berarti ya. Kan karena kalau diakomodasikan justru malah tambah ke depan ya. Justru malah tambah ke depan. Makanya dia nggak berakomodasi. Terus kita koreksi nih. Kita koreksi, kita kasih lensa yang sferis. Sferis yang negatif. Artinya dia yang konkav. Dia yang cekung. Kayak gini. Nah, dengan lensa sferis yang cekung atau yang negatif atau yang konkav, dia akan memendarkan cahaya. Memendarkan cahaya artinya titik fokus yang tadinya di depan retina, dia akan mundur ke belakang. Nah, kayak gini. Akhirnya dia bisa mundur ke belakang. Nah, ini misalkan ini yang minus 2 misalnya. Nah, terus kita bikin lagi nih. Kita bikin lagi. Tapi sekarang kita pakai yang minus 3 misalnya, yang lebih cekung lagi. Yang lebih cekung, minus 3. Oke, di sini dia memendarkan cahaya ya, berarti dia bayangannya semakin mundur ke belakang. Nah, bayangan yang semakin mundur ke belakang ini, artinya dia bisa sampai ke belakang dari retina, karena dia fungsinya memendarkan cahaya ya. Ini dengan lensa yang tidak berakomodasi. Nah, dengan minus 3,0, dia justru akan jatuh di belakang nih, belakang retina. Nah, tapi kan tadi dalam keadaan lensa yang tidak berakomodasi. Nah, dalam keadaan seperti ini sebenarnya lensa bisa berakomodasi.
Nah, ketika lensa berakomodasi, titik fokusnya ini akan maju. Maju bisa jadi tepat di retina. Jadi, pada keadaan miop, itu lensa min 3 dan min 2 dan min 3 itu sama-sama bisa bikin 6/6. Nah, tapi mana yang kita ambil? Kalau pada miop, kita ambil yang terkecil. Kenapa? Karena di sini lensanya tidak berakomodasi. Nah, makanya prinsipnya pada pemberian resep kacamata sferis itu kita ambil keadaan di mana lensanya itu tidak berakomodasi, karena keadaan lensa berakomodasi itu akan menyebabkan mata lelah. Jadi itu alasannya. Alasannya kenapa kalau pada hipermetrop kita ambil sferis terbesar. Kalau pada miop kita ambil sferis terkecil untuk resep kacamatanya. Kenapa? Supaya tidak dalam keadaan akomodasi. Nah, intinya itu. Oke. Dan ini untuk klasifikasi hipermetrop, ada absolut, manifest, fakultatif, total, dan laten. Ini juga kadang suka keluar di soal-soal UKM PPD. Jadi misal soal tadi ya, dia dapat 6/6 dengan lensa plus 3,0 dan plus 3,5. Nah, absolut itu kalau dia terkoreksi dengan lensa sferis positif minimal, berarti dia yang plus 3. Nah, 3 itu yang absolut. Kemudian manifest. Manifest itu terkoreksi dengan lensa sferis positif maksimal. Nah, dia berarti yang plus 3,5. Dan ini yang dipakai di resep lensa kacamata, karena dia yang tidak perlu berakomodasi. Kemudian kalau fakultatif, itu manifest dikurangi dengan absolut. Artinya dia selisihnya nih, selisih antara plus 3,5 sama plus 3. Atau kita bisa sebut juga dia sebagai kemampuan akomodasi lensanya. Nah, di sini jadi berarti kan 0,5 ya. 0,5. Kemudian total ini hanya bisa kita dapatkan kalau kita udah ngasih siklopegic. Jadi setelah kita kasih siklopegic, lensa itu dalam keadaan relaksasi maksimal dan kita coba koreksi dengan lensa sferis positif, kita dapat berapa? Itu yang namanya total. Di total itu misalnya di sini kita dapat plus 4. Oke. Nah, untuk laten kita bisa kurangi jumlah total tadi, berarti kan 4,0 plus 4,0 dikurangi manifestnya berapa? Manifestnya tadi 3,5. Dikurangi 3,5. Berarti dia total latennya adalah 0,5 juga. Nah, 0,5 ini adalah kemampuan lensa ketika dia tidak memakai siklopegic kayak gitu. Jadi dia hiperopia yang tersembunyi kayak gitu. Dan ini untuk teman-teman perlu tahu juga, perlu dihafalkan juga absolut, manifest, fakultatif, total, dan laten kayak gitu. Nah, itu aja sih untuk hipermetrop. Oke, lanjut nomor 3. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun datang diantar ibunya ke polimata dengan keluhan pandangan kabur sejak 3 bulan lalu. Tidak terdapat keluhan nyeri maupun mata merah, dokter kemudian melakukan pemeriksaan sinal chart. Didapatkan visus 6/60, membaik dengan pinhole, jadi 6/9. Setelah dikoreksi dengan lensa min 3, sferis min 3, silindris plus 1,5, aksis 180, didapatkan visus 6/6. Apakah diagnosis yang tepat? Oke, udah ada yang jawab. Oke, Dokter Afridian jawab B, Dokter Nanda jawab B. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Oke, Dokter Rimbadi jawab D nih, beda nih. Astigmatisma, hipermetropia, kompositus. Oke. Teman-teman yang lain ada yang mau jawab lagi sebelum kita lihat jawabannya? Oke, Dokter Endah nih jawab B juga sama. Oke, ada lagi teman-teman? Gak apa-apa, kita di sini belajar bareng ya. Jadi gak apa-apa teman-teman salah di sini. Oke, langsung kita lihat jawabannya ya. Jawabannya B, astigmatisme miopia kompositus. Nah,
Kita lihat nih, anak laki-laki 12 tahun, keluhan pandangan kabur sejak 3 bulan lalu. Berarti kan dia visus turun perlahan ya. Kemungkinan bisa kelainan refraksi nih. Nah, tidak terdapat keluhan nyeri maupun mata merah. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan senol cap 6/60 membaik dengan pinhole. Berarti dia fix nih, dia kelainan refraksi. Setelah dikoreksi dengan lensa sferis min 3, silindris plus 1,5 dan aksis 180, didapatkan visus 6/6. Nah, diagnosisnya adalah astigmatisme miopia compositus. Nah, mungkin ada juga nih teman-teman yang tanya, ini kan tandanya beda. Kenapa kok dia bukan mixtus? Nah, kita bahas ya. Untuk diagnosisnya astigmatisme ya. Astigmatisme. Tinggal kita cari tahu aja dia masuk yang klasifikasi mana. Nah, astigmatisme itu adalah keadaan di mana sinar paralel yang masuk ke dalam mata dibiaskan menjadi lebih dari satu titik fokus. Kalau pada hipermetrop dan miop tadi kan kita hanya dapat satu titik fokus nih. Misal ini di depan aja kan berarti dia yang miop. Kalau yang di belakang berarti dia yang hipermetrop. Nah, kalau pada astigmat itu titik fokusnya jadi ada 2. Nah, kenapa jadi ada 2? Karena indeks kurvatura dari bidang vertikal dan yang horizontal itu dia berbeda. Karena berbeda, misal dalam kalau di gambar ini ya, berarti dia yang vertikalnya itu dia lebih melengkung. Kalau dia lebih melengkung dan dia cembung, itu berarti dia lebih mendekatkan ke media refraksinya. Artinya dia jatuhnya jadi di depan ini. Nah, kalau yang zona horizontal, itu dia tidak terlalu melengkung. Tidak terlalu melengkung artinya dia tidak sedekat yang kelengkungannya lebih besar. Artinya dia di belakang sini. Nah, karena perbedaan kelengkungan antara zona vertikal dan zona horizontal ini, makanya dia jadi ada 2 titik fokus. Nah, astigmatisme itu adalah keadaan di mana ada 2 titik fokus atau bisa juga lebih. Kalau lebih itu berarti kurvaturanya atau kelengkungan dari kornea atau mungkin lensanya itu jauh lebih banyak, jadi nggak beraturan. Jadi mungkin dia ada banyak titik fokus yang terjadi kayak gitu. Nah, kalau banyak titik fokus itu yang dinamakan dengan astigmatisme irregular. Nah, itu keadaannya sangat langka sekali, sangat rare sekali. Nah, yang biasa dibahas adalah yang astigmatisme reguler yang ada 2 titik fokus. Nah, klasifikasinya bisa kita bagi jadi 5 nih. Jadi yang pertama, salah satu titik fokus di sini berarti yang vertikal, dia itu jatuh di retina, tepat di retina. Dan dia yang di luar posisi hanyalah yang zona horizontal aja. Dia di depan retina. Nah, kalau di depan retina berarti kan dia miop ya. Miop berarti dia astigmatisme miopik simplex. Nah, kebalikannya kalau dia salah satu jatuh di retina, tapi satunya jatuh di belakang retina, berarti kan yang di belakang retina ini hipermetrop ya. Kalau hipermetrop berarti namanya astigmatisme hipermetrop simplex. Kemudian tipe yang lain adalah kompositus. Kompositus itu artinya gabungan atau keduanya. Kalau simplex tadi kan hanya salah satu. Nah, kalau kompositus ini artinya dua-duanya tidak berada tepat di retina. Nah, tapi dua-duanya kalau dua-duanya berada di depan dari retina, maka dia namanya astigmatisme miopicus. Kalau dia dua-duanya berada di belakang dari retina, berarti kan dua-duanya hipermetrop. Berarti kita namakan astigmatisme hipermetrop compositus. Nah, tipe yang terakhir itu kalau dia sama-sama nggak di retina, tapi dia berlawanan nih, satunya di depan retina, satunya di belakang retina. Nah, ini yang dinamakan astigmatisme mixtus. Nah, kalau kita melihat gambar ini mungkin gampang ya teman-teman bisa bedainya mana yang simplex, mana yang kompositus, mana yang mixtus. Tapi kalau udah dalam bentuk rumus, itu mungkin teman-teman sedikit bingung. Apalagi kalau dapat yang spherisnya positif, kemudian silindrisnya negatif, atau kebalikannya. Nah, ini catatan untuk kalau kita dapat rumus atau resep kacamata. Nah, di sini ada syarat-syaratnya ya. Kalau misal dia yang berbeda
berbeda tanda itu ada syaratnya. Misal kalau ini simplex, ternyata simplex juga bisa terbentuk dari yang sferis positif dan silindris negatif dari tanda yang berbeda, itu juga bisa jadi simplex kalau besarannya sama. Kemudian ini juga bisa nih kompositus, tandanya beda tapi hasilnya nanti dia jadi kompositus. Syaratnya silindrisnya harus lebih besar. Kemudian bisa juga nih plus sama minus beda tanda tapi hasilnya mixtus. Itu kalau silindrisnya yang lebih besar. Nah, ini syarat-syarat pada astigmatisme, klasifikasi astigmatisme. Nah, tapi untuk UKM PPD, teman-teman kan perlu menghafal banyak ya, perlu menghafal banyak, nggak cuma di mata aja, tapi di sistem-sistem lain juga banyak hafalan. Nah, kalau aku sendiri, aku meminimalisir hafalan. Jadi, aku nggak ngapalin syarat-syarat ini, tapi intinya adalah ketika teman-teman dapat yang hanya silindris aja, jadi nggak ada sferisnya nih, sferisnya 0 atau plano, itu dia pasti simplex. Nah, tapi kalau teman-teman dapat yang sama, silindrisnya plus, kemudian sferisnya plus dan silindrisnya juga plus, artinya tandanya sama, dia pasti kompositus. Nah, terus gimana kalau tandanya beda? Yang sferisnya plus, silindrisnya minus, atau sebaliknya. Nah, kalau kayak gini kita harus transposisi. Nah, apa itu transposisi? Nah, transposisi itu adalah mengubah resep kacamata dari notasi silinder yang negatif menjadi notasi silinder yang positif. Atau sebaliknya. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Misal dari soal tadi ya, soal tadi itu sferis min 3, silindris plus 1,5 ya. Sferis min 3, silindris plus 1,5. Aksisnya 180. Nah, pada resep ini sebenarnya kita bisa ubah dia jadi resep yang lain, dan dia sebenarnya sama, keduanya itu sama. Jadi caranya gimana? Caranya adalah jumlahkan sferis dan silindrisnya. Jadi kita jumlahkan minus 3 plus 1,5. Jadi min 3 plus 1,5 berarti kan hasilnya adalah minus 1,5. Ini untuk sferisnya. Kemudian ganti tanda C-nya, Jadi silindrisnya jadi minus, besarnya tetap sama 1,5. Kemudian aksisnya bisa ditambahkan atau kurangi dengan 90 derajat. Intinya hasilnya tidak 0 atau tidak kurang dari 0 atau tidak lebih dari 180. Jadi kalau 180 berarti di sini kita kurangi 90. Jadi hasilnya adalah 90. Nah, keduanya ini sebenarnya adalah resep yang sama. Kalau misal teman-teman transposisi yang ini, yang bawah, nanti teman-teman juga akan ketemu hasil yang di atas. Kita coba ya. Jadi sebenarnya lebih gampang kalau dari belakang. Jadi aksisnya kita karena 90 nggak boleh 0, maka kita tambahkan 90. Jadi aksisnya 180. Kemudian silindrisnya kita ubah tandanya, minus jadi positif 1,5. Kemudian sferisnya dijumlahkan nih, minus 1,5 plus minus 1,5. Minus 1,5 plus minus 1,5. Kita pakai aljabar, berarti kan 1,5 plus sama minus kan menang minus ya. Jadi minus 1,5 hasilnya minus 3. Ini sferis minus 3. Nah, sama kan? Yang rumus pertama sama rumus ketiga. Ini karena sebenarnya keduanya ini adalah resep yang sama. Hanya notasi silindernya aja yang berbeda. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita lihat besarnya sferis di kedua rumus. Tadi kan kita dapat sferis min 3, silindris plus 1,5, aksisnya 180. Kita transposisi tadi hasilnya 90, ininya dibalik jadi min 1,5, kemudian sferisnya jadi minus 3 ditambah 1,5 jadi minus 1,5. Nah, tinggal kita lihat sferisnya. Kita lihat di sferisnya, berarti kan minus 3 dan minus 1,5. Nah, dalam keadaan kayak gini, berarti pada aksis yang 180, atau berarti kan dia aksis yang horizontal ya. Aksis yang horizontal, dia itu minus 3. Minus 3 itu kan artinya dia yang
letaknya di depan retina atau yang miopikus. Nah, di sini yang minus 3. Kemudian yang aksis 90 derajat itu kan berarti yang vertikal ya, yang vertikal itu kita dapat juga sama, dia minus 1,5. Berarti dia yang di depan nih, minus 1,5. Nah, berarti dia masuknya apa? Masuknya yang astigmat, miopik, kompositus. Nah, contoh lain misalnya kita ambil sferis plus 2, kemudian silindris kita ambil yang berlawanan tandanya ya, minus 3 misalnya. Ini 2,0, aksisnya kita ambil misalnya 45. Nah, kita transposisi. Pertama dari aksisnya dulu, 45, kalau kurangi 90 kan berarti nggak mungkin kurang dari 0 kan. Nah, berarti kita tambahkan 90, berarti 90 tambah 45, berarti 135. Kemudian sferisnya kita balik tandanya, tadinya negatif, sekarang jadi positif. Besarannya tetap sama. Kemudian kita jumlahkan nih, sferis sama silindris yang di atas, plus 2 plus min 3. Plus 2 plus min 3. Hasilnya berapa? Hasilnya min 1. Oke, ini berarti min 1. Udah ditransposisi, step yang kedua kita lihat sferisnya. Nah ternyata dia satunya adalah di belakang retina atau yang hipermetrop. Jadi ini ya, satunya adalah plus 2. Plus 2, satunya yang miop di belakang, di depan retina, dia yang min 1. Nah, berarti dia masuk yang mixtus. Nah, kita coba lagi, satu lagi, sferis plus 3 misalnya. Kemudian silindrisnya minus 3,0. Aksisnya 30 misalnya. 30 derajat. Kita transposisi, karena dia beda tanda ya, kita transposisi, maka dia jadinya aksisnya 120, karena ditambah 90 ya, kalau dikurangi 90 kan nggak mungkin. Kemudian silindrisnya kita balik tandanya, jadi plus 3,0. Kemudian plus 3 ditambah min 3. Plus 3 ditambah min 3, hasilnya berapa? 0 ya. Jadi di sini sferisnya 0. Atau dia yang plano. Plano di sini artinya dia jatuh tepat di retina. Jadi tidak ada kelainan nih. Nah, berarti kelainannya hanya satu aja, yang hipermetrop. Jadi dia yang ini. Satunya plano, satunya dia yang hipermetrop plus 3. Nah, berarti dia yang simplex. Astigmat, hipermetrop, simplex. Nah, berarti dari sini kita tahu kalau tandanya berlawanan, ini sferis negatif, kemudian ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, itu bisa menghasilkan 3 klasifikasi yang berbeda dari astigmat. Bisa kompositus, bisa mixtus, bisa simplex. Nah, supaya kita nggak usah ngapal syarat-syarat tadi, kita transposisi aja. Nah, setelah transposisi, nanti teman-teman bisa langsung lihat apakah dia sferisnya sama-sama miop. Kalau sama-sama miop atau sama-sama hipermetrop, berarti dia yang kompositus. Kalau ternyata beda, satunya hipermetrop, satunya miop, itu berarti mixtus. Kalau satunya ada kelainan, misal hipermetrop atau miop, satunya 0 atau plano, itu berarti yang simplex. Nah, kayak gitu ya, untuk yang astigmat. Jadi, supaya teman-teman nggak ngapal, kita hanya perlu tahu cara transposisi. Yang pertama, jumlahkan sferis dan silindrisnya, kemudian ganti tanda dari silindrisnya, kemudian aksisnya kita tambah atau kurangi dengan 90 derajat. Nah, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman bingung atau perlu diulang, bisa tulis aja di kolom chat. Oke, sementara itu dulu kita lanjut ya ke nomor selanjutnya. Seorang wanita usia 28 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan kelopak atas mata kiri terasa mengganjal dan nyeri sejak 4 hari lalu. Pada pemeriksaan visus didapatkan ODS 6/6. Dari pemeriksaan yang dilakukan, dokter didapatkan benjolan berukuran
kurang lebih 5 mm pada konjungtiva tarsal superior dan hiperemis. Struktur yang mengalami gangguan pada kondisi ini adalah, Oke, bisa dijawab, teman-teman. Bisa bantu jawab di kolom chat. Oke, dokter YYY, siapa ini? Jawab C, kelenjar Meibom. Dokter Timbadi jawab Meibom, C juga. Dokter Endah jawab C juga. Oke, udah pada pinter ya. Udah pada pinter. Nah, dokter Felix bukan E pokoknya, dokter Ita C juga. Oke. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, sorry. Ya, jawabannya yang C ya. Kalau ini insya Allah teman-teman udah pada bisa semuanya ya. Jadi seorang wanita 28 tahun datang ke puskesmas, keluhan kelopak atas mata kiri terasa mengganjal dan nyeri. Pada pemeriksaan visus didapatkan ODS 6/6. Berarti kan dia diagnosis besarnya adalah mata merah atau yang mata tenang tapi visusnya normal. Nah, pada pemeriksaan yang dilakukan didapatkan benjolan pada konjungtiva tarsal superior dan hiperemis. Struktur yang mengalami gangguan pada kondisi ini adalah Meibom. Diagnosisnya apa sih teman-teman ini? Diagnosisnya? Diagnosis? Bisa jawab di kolom chat. Diagnosisnya apa ini? Penyakitnya? Ya, Dokter Endah, hordeolum interna. Dokter Ivan, hordeolum interna. Oke, ya benar semua ya. Jadi ini hordeolum karena dia ada hiperemis, yang pertama ada hiperemis, kemudian dia ada nyeri juga. Nah, kalau ada benjolan ukuran yang kecil ya, ini kurang lebih 5 mm, itu kita curiga ke kalazion atau hordeolum. Nah, perbedaannya kalau hordeolum itu dia infeksi dari kelenjar, kalau kalazion itu inflamasi kronik, jadi beda. Nah, untuk yang hordeolum itu dia ada yang internal dan ada yang eksternal. Kalau internal berarti dia yang kenanya kelenjar Meibom, yang ini nih, yang di belakang kelenjar Meibom. Kalau yang eksternal itu yang bisa kita lihat gejalanya dari luar. Jadi bisa yang kelenjar Zeiss atau kelenjar Moll. Kalau kalazion itu dia biasanya yang terjadi dari hordeolum interna yang dia udah beresolusi tapi dia menyumbat dari kelenjarnya. Nah, akhirnya dia menyebabkan kalazion. Nah, perbedaannya untuk yang hordeolum itu dia nyeri dan dia hiperemis atau kemerahan. Sedangkan kalau yang kalazion dia itu biasanya strukturnya lebih keras tapi dia tidak ada nyeri. Jadi itu aja sih. Nah, untuk ngapalinya intinya kita ngapalin satu aja. Kita ngapalin yang di belakang. Yang di belakang itu adalah Meibom. Meibom. Nah, Meibom. Kalau aku karena orang Jawa, aku ngapalinnya Meibom, Meibom Guri. Nah, berarti di belakang. Nah, tapi kalau teman-teman bisa juga Meibom ada B-nya, berarti belakang. Nah, kayak gitu sih. Intinya kita ngapalin satu aja yang di belakang Meibom. Nah, selain Meibom berarti dia ada di depan, yaitu yang Zeiss dan ada Moll. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya. Seorang perempuan 32 tahun datang dengan keluhan mata kiri kemerahan sejak 3 hari lalu. Nyeri dan penurunan penglihatan di sangkal, riwayat trauma di sangkal, pasien memiliki riwayat nyeri sendi. Dari hasil pemeriksaan oftalmologi didapatkan injeksi mata positif yang terlokalisir. Visus oculodextra sinistra 6/6 saat diberikan phenylephrine, pembuluh darah mengecil. Diagnosis yang tepat adalah Oke, Dokter Imbadi, episkleritis, Dokter Nanda C, Dokter Endah C. Oke, ini juga insya Allah teman-teman udah pada bisa ya. Udah pinter semua. Oke, yang ini adalah jawabannya C, episkleritis. Yang pertama kita lihat perempuan 32 tahun, mata kiri kemerahan, mata merah, kemudian nyeri dan penurunan penglihatan di sangkal. Berarti yang visus normal. Kalau visus normal berarti kita tidak curiga ke arah media refrakta. Berarti dia bisa ke yang non media refrakta, misalnya konjungtiva atau sklera atau episklera atau mungkin kelopak mata. Nah, di sini kemudian diarahin lagi nih sama si pembuat soal, pasien memiliki riwayat nyeri sendi.
Nah, nyeri sendi ini sangat berkaitan sama yang namanya skleritis dan episkleritis. Misalnya RA, rheumatoid arthritis, atau bisa juga psoriatic arthritis. Psoriatic arthritis itu juga bisa menyebabkan skleritis atau episkleritis. Jadi keduanya hampir sama disebabkan karena penyakit sistemik atau penyakit sendi seperti itu. Nah, dari pemeriksaan oftalmologi didapatkan injeksi mata terlokalisir, visusnya normal, kemudian saat diberikan phenylephrine, pembuluh darahnya mengecil. Nah, karena dia mengecil, berarti dia masuknya yang episklera, pembuluh darah mengecil. Nah, kenapa bukan perdarahan subkonjungtiva? Kalau perdarahan subkonjungtiva biasanya dia memang ada injeksi mata terlokalisir juga, tapi dia itu biasanya ada riwayat trauma. Atau kalau nggak trauma tumpul kayak itu bisa juga misal disebabkan karena bersin. Itu juga bisa kalau perdarahan subkonjungtiva. Kenapa nggak konjungtivitis bakteri? Karena kalau konjungtivitis itu biasanya ada sekret juga ya. Sekret. Kemudian dia biasanya injeksinya itu tidak terlokalisir, tapi injeksi konjungtiva yang meluas semuanya. Kalau vernal sama ya, dia ada berair. Dan bisa juga ada gambaran cobblestone. Dan di sini nggak disebutkan ya dalam soal. Oke, berarti jawabannya episkleritis. Nah, ini perbedaan keduanya, episkleritis sama skleritis. Kalau dari faktor risiko, sebenarnya keduanya hampir sama ya. Hampir sama. Jadi, karena penyakit sistemik. Bisa TB, bisa RA, bisa SLE, bisa psoriatic arthritis. Pada skleritis itu juga penyakit sistemik, tapi paling sering adalah rheumatoid arthritis. Nah, untuk membedakannya kita bisa nih lihat dari injeksinya. Kalau pada episkleritis itu dia warnanya merah terang atau hampir ke warna pink kayak gini nih. Jadi dia nggak terlalu merah tegas banget. Sorry. Nah, ini ya. Dia warnanya nggak terlalu merah banget. Kalau yang skleritis itu warnanya ungu kebiruan kayak gini nih. Nah, ungu kebiruan. Nah, terus perbedaan lain yang biasanya membedakan itu adalah kalau yang episkleritis itu terjadinya pada satu mata aja, unilateral. Dan biasanya nggak ada nyeri atau kalau ada nyeri itu sangat minimal. Sedangkan kalau skleritis itu biasanya ada nyeri hebat yang bahkan bisa sampai menjalar. Dan nyerinya itu biasanya memberat pada malam hari yang bisa membangun. Kemudian ada gejala-gejala lain juga, intinya lebih berat yang skleritis. Kemudian kalau kita kasih tes phenylephrine, kita tetesin vasokonstriktor, itu pada yang episkleritis akan membaik. Jadi pembuluh darahnya akan mengecil. Kalau yang skleritis dia tidak akan membaik. Jadi tetap merah gitu ya. Jadi perbedaannya intinya itu. Dari warnanya, kemudian dari sifat nyerinya, lebih nyeri yang skleritis, dan tes phenylephrine-nya. Tes phenylephrine-nya yang positif adalah pada episkleritis. Oke.